Shalom, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Mungkin banyak hal yang selama seminggu ini atau dari awal pandemi yang kita rasakan, yang baru melanda ke Indonesia. Banyak yang kita lalui. Mungkin ada saudara-saudara yang kena PHK atau benar-benar diputus dari pekerjaan karena kantornya kolaps atau kantornya itu bangkrut gitu. Dan mungkin juga ada sanak saudara yang meninggal karena COVID ataupun ya karena keadaan seperti ini. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Kita masih diberi kesabaran, kita masih diberi ketekunan dalam membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita. Apapun yang kita alami, kita tetap mau bersabar dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mau katakan apapun yang terjadi, kita selalu berkata Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi tetap ku. Yes, Tuhan Yesus itu baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita mau katakan lagi, apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami akan berkata Tuhan itu baik. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, telah ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan,
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kesabaran yang Kau berikan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, ku sembah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari baru yang Kau berikan buat kami Bapa. Buat sukacita yang baru, buat hati yang baru, buat kesabaran yang setiap harinya baru Bapa. Kau berikan ketambah-tambahan terus Bapa kesabaran buat kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus kami Bapa, Kau tutup bungkus ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan, ke akhirnya Kau turut campur tangan kepada pemusik ya Bapa. Kepada hamba-Mu yang melayani-Mu ya Bapa. Kepada operator, semua Bapa yang di belakang kamera, Bapa yang melayani Bapa. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti Bapa. Kau berkati, Kau urapi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami boleh lancar, ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya katakan amin. Yes. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersukacita, kita mau bersyukur, dan kita mau nyanyikan satu pujian ini. Kecaplah dan lihatlah, sebab Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah,
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biar musik memuji nama Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya. Haleluya. Sebab kita mau katakan hati kita percaya. Haleluya.
Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Jemaat berdiri silakan duduk. Kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apabila Tuhan yang izinkan, aku percaya semua untuk kebaikan kita. Sesuatu terjadi,
aku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku serahkan kepada hamba-Nya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesehatan, buat hari yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami berdoa dengan umur yang Tuhan berikan bagi kami, kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Engkau saja ya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, sebentar kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu maupun semua yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kepada kami, menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak. Shalom. Ya. Baik, hari ini kita kembali boleh ada dalam rumah Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Saya percaya semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Karena mungkin 6 hari kita sudah lewati bersama-sama dan ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Tetapi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita membuka firman Tuhan. Ini ayat yang bagus ya. Ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang berdampak bagi dunia ini. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32, yang sudah ketemu boleh katakan haleluya. Ada haleluya. Yang sudah katakan haleluya artinya sudah ketemu. Mari kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, puji Tuhan. Orang yang sabar. Siapa di antara kita yang merasa diri kita sabar? Mungkin gak semua berani mengatakan dirinya sabar, karena hari-hari ini segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Orang sabar, ya, sabar itu bukan berarti suaranya lembut. Karena ada orang yang suaranya tidak keras, suaranya lembut, tetapi juga tidak sabar. Tetapi kita akan belajar bahwa arti dari kesabaran di sini adalah orang yang tenang dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Amin. Masih dalam tema yang sama di bulan November ini, yaitu kita akan menjadi orang Kristen yang sabar dan bertekun. Katakan sabar dan bertekun. Jadi sabar itu bukan soal suara, bukan intonasi, tetapi sabar itu adalah sikap
percaya kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita melihat bahwa dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa dia bisa disebut sebagai orang pahlawan? Karena dia bisa menolong orang-orang banyak. Ya. Seorang pahlawan adalah, kalau kita mengenal di negara kita diberikan gelar seorang pahlawan karena ada jasa dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan, ya, walaupun kita bekerja bagi Tuhan, tetapi waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjadi terang di dunia ini, maka kita juga berjasa bagi orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena dunia ini gelap. Mereka perlu terang dan kita adalah anak-anak terang. Sehingga karena ada terang, sehingga mereka bisa melihat kemana mereka harus berjalan, yaitu kepada Kristus. Dan itulah sebabnya disebut sebagai pahlawan. Ya. Bahkan bisa merebut kota. Memang firman Tuhan ini ditulis dalam konteks perjanjian lama, di mana kemenangan pada saat itu adalah untuk menaklukkan suatu daerah atau suatu kota. Dan mungkin hari ini kita kalau membaca Alkitab, kita terbiasa membaca perjanjian lama, kita hanya membaca kata-katanya saja. Tetapi Bapak Ibu, mari kita coba waktu kita membaca, kita gunakan imajinasi kita. Katakan ada imajinasi. Untuk apa imajinasi? Untuk kita bisa merasakan, katakan merasakan, melihat, mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh, ketika Daud dia mendengar bahwa ada tentara Filistin, Daud tahu bangsanya, bangsa Israel, dia diutus oleh bapaknya untuk datang kepada saudara-saudaranya untuk membawakan makanan dan bekal. Daud tahu posisi bangsa Israel sedang berperang. Dan Daud juga tahu kakak-kakaknya adalah tentara yang terlatih, yang sudah lulus ujian, dan mereka adalah salah satu dari pasukan tentara Israel. Dan Daud punya harapan, dia akan bertemu dengan kakaknya yang hebat. Tetapi ketika Daud ada di tempat itu, mari gunakan imajinasi. Saudara, mungkin kita bersama-sama menjadi Daud ya. Walaupun hari ini mungkin ada yang tubuhnya besar-besar, tapi hari ini kita melihat kita seperti Daud. Kalau Daud adalah seorang yang perawakannya tidak terlalu besar. Dia adalah anak kecil ya. Lalu dia punya saudara itu adalah tentara yang gagah, tentara yang mungkin punya perawakan yang tinggi dan besar, kuat. Dan Daud berharap mereka, kakak-kakaknya ini dan juga teman-teman dari kakaknya ini akan berperang dan menang bagi bangsa Israel. Tetapi ketika Daud ada di tengah pertempuran atau di dekat perkemahan itu, Daud mendengar tantangan daripada musuh, yaitu orang Filistin. Bayangkan, ada raksasa, ada orang yang tinggi besar, yang bersuara dengan keras. Dia menantang, hei sekarang begini, pilih satu orang dari kamu, lawan aku. Kalau orang itu kalah, maka kamu akan kalah. Kalau saya kalah, maka Filistin ini pun akan kalah. Bapak Ibu bayangkan, dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut dan ngeri? Jangankan Daud Bapak Ibu, tetapi kakak-kakaknya, para tentara Israel yang memang dipersiapkan untuk berperang. Hari itu apa? Mereka berdiam diri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu mereka harus berperang, tapi mereka tidak berani. Karena apa? Mereka melihat musuh lebih besar daripada diri mereka. Sulit bagi mereka untuk bisa menang, tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan katakan, Daud tampil maju. Dan singkat cerita, kita senang Daud menang atas Goliat. Ada amin? Nah Bapak Ibu, jadi kalau kemenangan itu bukanlah satu hal yang biasa. Merebut sebuah kota, menang atas sebuah peperangan itu adalah perkara yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu ingin menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi siap untuk menghadapi tantangan. Jangan berpikir kita mau menjadi pahlawan, kita mau menjadi orang yang luar biasa, tetapi kita tidak pernah menghadapi tantangan. Kita tidak pernah berperang dengan diri kita sendiri. Ya.
Zaman sekarang semua orang menyukai segala sesuatu yang instan. Makanan instan. Gak perlu repot-repot, tinggal buka bungkusnya, masukkan dalam air panas, diaduk-aduk sedikit, jadi tersaji makanan, langsung dinikmati. Gak perlu kayak ibu-ibu yang harus pergi ke pasar, dibersihkan dulu sayurnya, diiris-iris, siapkan bumbu dapurnya lagi, masukkan satu persatu, repot. Tetapi sekarang zamannya instan. Orang lebih suka kalau ditanya mau makan apa? Mau makan instan apa makanan jadi, makanan yang dimasak? Semua orang punya keinginan, rasanya kepengen makan yang cepat ya. Kalau kerja, begitu selesai sekolah, ingin apa? Ingin cepat kerja. Kalau udah kerja apa? Ingin cepat naik gaji. Kalau bisa bulan depan udah naik gaji. Yang mau naik gaji bilang haleluya. Oh ya, kalau berkat pasti cepat ya. Ya. Lalu naik jabatan ya, fasilitas akan datang dalam jabatan itu ya. Kalau menjadi pemimpin dalam tim, baik yang tim yang lebih kecil maupun tim yang paling besar, menjadi pimpinan kepala cabang, wah semuanya kepengen cepat-cepat. Padahal kita harus ingat semua ada prosesnya. Demikian juga kalau lagi antri. Kalau Bapak Ibu masuk dalam antrian, antri apa? Antri beli makanan di tempat restoran gitu. Atau mungkin di dalam pernikahan ya. Itu kalau lagi pernikahan biasanya meja-meja makanan itu ada banyak orang yang antri. Dan begitu banyak orang yang gak sabar dengan antri. Ya mungkin dengan menegur orang yang di depan, lalu ngobrol, lalu masuklah dia dalam antrian. Dan Bapak Ibu kalau ada di dalam antrian di belakang itu kira-kira gimana? Gembira atau kesal? Pasti kesal ya. Nah demikian juga ya buat anak-anak muda. Ya. Kita hidup sekarang di zaman yang modern ya. Informasi terbuka secara luas, tapi pendidikan kurang cukup. Banyak anak-anak muda yang tidak tahu batasan dalam berhubungan. Apa yang tidak boleh dilakukan sebelum memasuki sebuah pernikahan. Mereka melihat apa yang di dalam ditayangkan oleh film-film. Mereka melihat apa yang lingkungannya, teman-temannya lakukan atau orang-orang di sekitarnya lakukan. Oh begini ya yang namanya pacaran ya. Ingat kita anak-anak terang. Mereka bisa jadi orang yang ada dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kalau mereka melanggar atau melakukan sesuatu yang belum waktunya. Fatal. Ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah merupakan sebuah ujian buat iman kita. Kalau kita tidak pernah diperhadapkan dengan suatu situasi kita harus bersabar, berarti bisa dikatakan iman kita belum diuji atau kurang diuji. Mengucap syukurlah kalau dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang mengatakan saya tidak mau hidup dalam kesulitan. Padahal justru di balik kesulitan itulah kita akan diajar untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan. Iman kita akan diuji, mampukah kita menantikan pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan pasti terbaik. Amin. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Nyanyinya mudah, lagunya enak untuk didengarkan. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Kita akan belajar ya. Waktu ketika kita menghadapi pencobaan, kita ketika merasa ada ketidakadilan. Ada satu ayat ya, saya mengajak kita boleh melihat dulu satu ayat ya. Sebenarnya bukan satu ayat tetapi ada banyak ayat, tetapi saya kutip sebagian saja tentang kasih. Ada yang ingat kasih itu? Wah, luar biasa. Hafal ya, luar biasa. Kasih itu murah hati. Yang ketiga, salah. Ia tidak cemburu. Yang keempat, ia tidak memegahkan diri. Yang kelima,
tidak sombong. Yang pertama, kasih itu sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, ya puji Tuhan. Ya boleh tepuk tangan dulu buat nama Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Haleluya. Paling tidak hafal yang nomor 1. Yaitu kasih itu sabar. Sabar. Begitu gampang ayat ini, tetapi kenapa Bapak Ibu nggak pernah terpikir mungkin kenapa sabar itu ada di bagian yang pertama? Karena walaupun sabar itu ada di urutan yang pertama, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukannya. Kalau misalkan tidak hafal, apalagi yang hafal saja tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi yang tidak hafal. Kalau saudara tidak tahu yang keenam, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau saudara lupa dengan ayat yang kelima berkata, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang berikutnya, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4 sampai ke-7. Ada yang hafal? Mungkin kalau dihafal bisa. Tetapi yang jelas hafalnya cuma kasih itu sabar. Hari ini saya tidak akan mempersulit Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita tahu, yang pertama kasih itu adalah sabar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, berarti Tuhan mau kita sabar. Itulah sebabnya kesabaran itu adalah merupakan suatu ujian iman. Ya. Kesabaran juga adalah merupakan salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang percaya. Ya. Memang tidak mudah untuk sabar. Bagi para suami yang sudah berumah tangga, suami menghadapi siapa? Masalah terbesar seorang suami adalah istrinya. Wah, puji Tuhan ya, udah terjawab ya. Padahal sesungguhnya istri harusnya tidak jadi masalah, tetapi seringkali karena kurang mengikut atau melakukan firman Tuhan, seringkali istri menjadi masalah. Kalau seorang pria, seorang suami, dia melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya istri tidak akan menjadi persoalan. Tapi kita coba kupas hari ini, persoalan apa yang dihadapi oleh seorang suami? Mungkin dia pulang kerja, udah sore hari. Biasanya suami itu berharap apa? Para istri harusnya memikirkan, kira-kira kalau suami pulang kerja, apa yang diinginkan oleh suami? Yesus pernah mengatakan atau mengajarkan ketika Yesus bertamu, ya, dia melihat ada Maria dan ada Marta. Maria duduk diam mendengar atau berbicara dengan Yesus. Marta dia siapkan segala sesuatu. Enggak salah untuk menyiapkan segala sesuatu. Tetapi yang terpenting adalah memberikan perhatian. Tapi seringkali yang terjadi masalah dalam rumah tangga adalah suami menjadi tidak sabar ketika istrinya tidak seperti apa yang ada dalam pikiran suaminya. Saya seorang laki-laki, seorang suami, tapi saya coba belajar. Yang kedua adalah bagaimana seorang istri dia menghadapi siapa? Masalahnya adalah suaminya. Kalau suami itu sibuk, udah pergi dari pagi, pulang sampai sore hari, begitu sampai di rumah masih punya aktivitas yang lain, asik dengan pekerjaannya sendiri. Nah, seringkali istri merasa apa? Tidak sabar. Ini udah pulang rumah, bukannya untuk cerita, untuk ngobrol, ya. Seringkali ini ujian buat para istri menghadapi suami yang mungkin kurang perhatian. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua selalu berharap anak-anak adalah menjadi anak yang baik. Anak yang menjalankan semua peraturan atau hal-hal yang diajarkan. Tetapi seringkali orang tua melihat apa? Anak itu tidak melakukan seperti yang orang tua lakukan, inginkan.
Kira-kira apa yang terjadi? Dimarahin, ngomel. Demikian juga seorang anak. Anak berharap orang tuanya itu adalah seorang orang tua yang mengizinkan segala sesuatu. Mau seperti apapun orang tuanya izinkan. Ya. Akhirnya semuanya tidak terjadi. Ya. Nah, demikian juga dalam pelayanan kita. Ada ujian-ujian kesabaran. Ya, saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan boleh perhatikan ini. Ketika saudara melayani, apakah saudara mendapatkan pujian? Tidak. Yang seringkali apa? Ada roh intimidasi atau mungkin juga memang ada yang diucapkan oleh rekan sepelayanan yang menyatakan atau merendahkan pelayanan saudara yang luar biasa. Bayangkan, saudara merasa sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik, tetapi yang saudara dapatkan dari orang lain adalah respon negatif. Sakitnya di mana? Di sini. Ketika sesuatu itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, kira-kira apa yang terjadi? Ketika suami melihat istri tidak seperti yang suami pikirkan. Ketika istri menemukan suaminya tidak seperti yang dipikirkan oleh seorang istri. Ketika orang tua melihat anak-anak tidak seperti yang orang tua pikirkan. Ketika anak-anak berpikir melihat orang tua tidak seperti yang anak-anak itu harapkan. Ketika kita melayani Tuhan, ternyata keadaan pelayanan, suasana, teman pelayanan, segala sesuatunya terjadi tidak seperti yang kita pikirkan. Dunia, langkah berikutnya adalah apa? Perceraian. Anak berontak kepada orang tua. Orang tua akan menghajar kepada anak-anak itu. Orang yang melayani, dia akan meninggalkan pelayanan. Saudara, kita belajar hari ini pentingnya untuk bersabar. Satu kisah dengan cepat saya mau ajak Bapak Ibu kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang keempat. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Saul menghadapi masalah. Dia takut, dia gemetar. Ayat 6, Saul bertanya kepada Tuhan. Perhatikan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ketika kita menghadapi suatu keadaan yang susah menurut kita, lalu kita sudah berupaya untuk mencari jalan keluar, tapi tidak mendapatkan jalan keluar. Kita belajar jangan seperti yang dilakukan oleh Saul. Ketika Saul tidak menemukan jalan Tuhan, dia mengambil jalan sendiri dengan kekuatannya manusia. Apa yang terjadi? Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawai menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain, pergilah dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Singkat cerita, akhirnya perempuan ini melakukan apa yang diminta oleh Saul walaupun Saul menyamar. Dan ketika perempuan ini dengan kekuatan roh kegelapan mulai menenung, memanggil arwah, ternyata perempuan penenung ini justru melihat ada kebenaran, ada kebesaran Tuhan. Perempuan ini akhirnya tahu walaupun Saul menyamar, engkau Saul. Dan setelah itu Saul tetap memaksa, coba tetap panggil
roh daripada Samuel, nabi bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan apa jadinya? Dikatakan bahwa perempuan itu menjawab ayat ke-13, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Saul bertanya, bagaimana rupanya? Seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi dengan perantara nabi maupun mimpi. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat itu Saul tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menantikan waktu Tuhan, pasti keadaannya akan berbeda. Tetapi karena Saul tidak sabar, ketika dia terjepit, ketika dia dalam keadaan gemetar, dia mengambil dengan ketakutannya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang dalam keadaan takut dan khawatir, seringkali iblis mencoba mengalihkan iman kita untuk datang kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Dan itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Dan apa akibatnya? Roh Tuhan undur dari Saul. Roh Tuhan juga bisa undur dari orang-orang percaya yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi banyak pergumulan, banyak kemarahan, banyak ini, jadilah sabar dan tenang, lihatlah apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan ini. Jangan pernah membuat keputusan sendiri, katakan amin. Jangan karena saudara merasa saudara kuat, jangan kalau saudara merasa saudara sudah berhasil, jangan saudara dalam keadaan yang baik, lalu saudara merasa bisa membuat keputusan sendiri, fatal. Hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, waktu kita menghadapi situasi yang paling sulit pun, tetap andalkan Tuhan. Itu adalah orang yang sabar. Itu adalah orang yang bertekun di dalam Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Seringkali dalam kehidupan ini sering kita mendengar istilah air susu dibalas dengan air tuba. Begitu banyak, saya percaya semua orang, kita semua pasti sudah pernah melakukan hal yang baik kepada orang lain. Entah kepada keluarga kita, entah kepada teman kita, pokoknya kepada orang. Kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kita pernah berbuat baik. Tetapi waktu satu ketika terjadi, kita melihat ternyata orang itu mengecewakan kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan dari dia, dia tidak menolong lagi sama kita. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana perasaan kita? Ujung-ujungnya sakit hati, tapi dimulai dari apa? Kecewa. Kecewa. Saudara, kalau orang udah kecewa apa? Malas. Udahlah, saya gak usah berbuat ini. Udahlah, pokoknya ini yang terakhir. Setelah ini, saya gak akan berbuat baik lagi sama siapapun. Tetapi saya membaca satu tulisan, tolong perhatikan ini. Waktu seseorang menanam, saya ganti seseorangnya, kita. Anggaplah kita, kan tadi firman Tuhan ada imajinasi. Waktu kita menanam padi, pasti ada rumput yang tumbuh. Tanamnya padi, tapi ada rumput yang tumbuh. Ya udah cabut aja rumputnya. Yang kita tanam kan padi, yang kita ingin dapatkan padi. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi tidak seperti apa yang kita pikirkan. Sabar dan bertekun. Tapi sebaliknya, kalau orang menanam rumput, tidak akan tumbuh padi.
Katakan amin. Orang yang berbuat jahat, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Orang yang berbuat baik, melakukan kebenaran, seringkali ada tantangan dan ujian. Tapi orang yang melakukan kejahatan dan dosa, dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Itu pasti. Pujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang kita sulit untuk mengampuni, atau kita menghadapi situasi yang mengecewakan, tapi karena ini adalah kehendak Tuhan, kita adalah pelaku kebenaran. Mari kita tetap percaya, kita sabar, kita bertekun. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Bersyukurlah kalau hidup kita masih ada masalah. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau ada kekecewaan, ada hal-hal perasaan yang tidak enak dalam hidup kita. Karena itu tandanya iman kita sedang diuji untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita menanam padi, ada kalanya rumput itu tumbuh. Berarti kita sudah ada di jalan yang tepat. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan keluar, jangan berbalik. Akhirnya saudara memilih untuk menanam rumput. Karena orang yang menanam rumput tidak akan mendapatkan padi yang tumbuh. Hanya orang yang menanam padi yang akan melihat ada rumput yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau selama ini hidup kita berpikir kita sudah baik, maka tetaplah lakukan itu. Sabar dan bertekunlah. Percaya Tuhan memanggil engkau, memanggil kita semua dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menjadi terang yang bercahaya di dalam dunia ini. Mari hidup memenuhi panggilan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Biar ada kekuatan dari Tuhan, agar kita boleh tetap sabar dan bertekun di dalam Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Akhirnya kami mengerti firman Tuhan yang berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kuat bukan karena kami sendiri, tapi karena Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menguatkan kami. Terima kasih buat terang-Mu
yang membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami akan berbalik dari kegagalan kami. Kalau ada rumput-rumput yang tumbuh ketika kami menanam padi, itu biasa. Bagian kami adalah menyingkirkan rumput itu. Karena kami menantikan hasil yang baik, bukan hasil yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan, buat kepercayaan Tuhan dalam hidup di dunia ini. Kami akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri. Istri akan menjadi berkat bagi suami. Orang tua akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak. Anak-anak akan menjadi berkat buat orang tua. Kami anak-anak Tuhan, orang percaya, akan bertekun, akan bersabar di dalam melayani Tuhan. Karena kami melakukannya semua adalah untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami melakukan apapun, kalau ada tantangan itu biasa. Karena ketika kami menghadapi tantangan, firman Tuhan juga berkata, saat kami lemah ada kekuatan Tuhan yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika kami menghadapi kekurangan, kami akan sabar dan bertekun di dalam Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menutup firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Mari kita akan bersyafaat. Bapa, dalam ibadah hari ini kami juga membawa persembahan kami. Terimalah segala yang dipersembahkan oleh kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau melihat hati dan tangan yang sukacita dengan rela hati memberi yang terbaik. Tuhan pelihara kehidupan kami. Kami percaya kami tidak akan menjadi kekurangan. Segala persembahan ini biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur buat negeri yang subur. Kami bersyukur buat negara yang aman. Kami bersyukur buat pemimpin yang ada. Karena kami percaya di dalam segala sesuatu Tuhan telah menempatkan pemimpin yang terbaik bagi kami. Kami berdoa biarlah ketika para pemimpin negara ini menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu, semua ini boleh mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami berdoa, lindungilah kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Khususnya saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19, kiranya kami boleh tetap dalam keadaan sehat, kami diberikan umur panjang, kami boleh menikmati waktu yang Tuhan berikan, dan kami boleh bekerja bagi Tuhan untuk menyenangkan hati nama-Mu dan juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati buat setiap rumah tangga, keluarga yang ada, orang tua, anak-anak, semuanya diberkati Tuhan dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, apapun yang dilakukan, semua dilakukan demi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini juga tetap mengadakan ibadah baik secara langsung maupun secara online. Kami berdoa biarlah urapan Tuhan turun mengurapi setiap hamba-hamba-Mu agar nama-Mu ditinggikan dan banyak jiwa boleh dibenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sabar dan bertekun untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita boleh mengangkat tangan bersama-sama. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa melingkupi kehidupan kita sekalian. Kasih daripada Bapa kita dan cinta daripada Yesus Kristus Tuhan kita serta kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Mari katakan hormat. Hanya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati.